tanam paksa, masa penjajahan ini membawa penderitaan panjang bagi bangsa Indonesia, tetapi juga menimbulkan semangat perlawanan dan nasionalisme. Latar belakang kedatangan Belanda ke Nusantara. Runtuhnya Konstantinopel 1457. Setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki, Utsman, jalur perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa lewat Timur Tengah dikuasai dan dikenakan pajak sangat tinggi. Hal ini membuat harga rempah-rempah di Eropa menjadi mahal. 2. Kebutuhan rempah-rempah di Eropa. Rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala sangat dibutuhkan di Eropa. Bukan hanya untuk bumbu dapur, tetapi juga untuk obat-obatan dan pengawet makanan. Permintaan yang tinggi mendorong bangsa-bangsa Eropa mencari sumber langsung ke Asia, termasuk ke Nusantara. Yang ketiga ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan navigasi, pembuatan kapal, dan peta pelayaran mendorong bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudera. Yang keempat, kekayaan dan persaingan dagang. Spanyol dan Portugis lebih dahulu melakukan pelayanan dan menemukan jalur ke Asia. Keberhasilan mereka membuat bangsa Belanda terdorong ikut serta memperoleh keuntungan dari perdagangan rempah. Yang kelima, muncullah perusahaan dagang. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, yang diberi hak monopoli berdagang di Asia. VOC menjadi alat utama Belanda dalam menguasai perdagangan di Nusantara. Contoh atau ilustrasi peta jalur perdagangan rempah. Selanjutnya ada kedatangan awal Belanda ke Nusantara. Pada tahun 1595, Belanda mengirimkan ekspedisi pertama ke Nusantara. Ekspedisi ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman dengan membawa 4 kapal, yaitu Amsterdam, Hollandia, Mauritius, dan Duiven. Setelah menempuh perjalanan laut yang sangat panjang dan melelahkan, akhirnya pada Juni tahun 1596, rombongan ini sampai di pelabuhan Banten, Jawa Barat, yang pada masa itu merupakan pusat perdagangan lada yang ramai. Kedatangan bangsa Belanda ini awalnya disambut baik oleh masyarakat dan penguasa Banten, karena dianggap bisa menjadi mitra dagang baru. Namun, harapan itu tidak bisa berlangsung lama. Orang-orang Belanda menunjukkan sikap yang kasar
selain VOC. Yang kedua, ada estimasi untuk menjaga harga rempah-rempah tetap tinggi. Terus menebang atau membawa tanaman rempah-rempah yang berlebih di wilayah yang tidak dikuasai sepenuhnya, terutama di Maluku. Selanjutnya ada pelayaran honey. VOC melakukan patroli laut dengan kapal-kapal yang disebut pelayaran. Ini untuk mencegah penyelundupan rempah dan menunjukkan kapal yang melanggar. Selanjutnya ada kontinenter. Kewajiban penduduk untuk menyerahkan seluruh keuntungan kepada VOC sebagai bentuk pajak penghargaan yang sudah ditentukan. Lalu ada Parliter Referensi, sistem penyerahan wajib hasil bumi tertentu seperti lada, kopi, tebu. Matiin dulu aja kali ya. Itu udah oh iya iya. Ayo yuk lanjut. Nggak bisa. Satu. Boleh kan baca dari sini ya? Boleh. Dua, tiga. Selanjutnya ada kebijakan tindakan VOC. Yang pertama ada monopoli perdagangan. VOC memperlakukan monopoli tetap sembarang penduduk lokal menjual hasil bumi mereka kepada pedagang lain selain VOC. Yang kedua ada ekstirpasi. Untuk menjaga harga rempah-rempah tetap tinggi, VOC menambah atau membakar tanaman rempah yang berlebih di wilayah yang tidak dikuasainya sepenuhnya, terutama Maluku. Selanjutnya yang ketiga ada pelayaran bumi. VOC melakukan patroli laut berisi dengan kapal-kapal yang disebut pelayaran bumi untuk mencegah penyelundupan rempah-rempah dan menentukan kapal yang melanggar. Yang keempat ada kontinenter. Kewajiban penduduk untuk menyerahkan hasil bumi tertentu kepada VOC sebagai bentuk pajak dengan harga yang sudah ditetapkan VOC. Yang kelima ada Parliter Referensi, sistem penyerahan wajib hasil bumi tertentu seperti lada, kopi, dan tebu pada VOC dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Yang keenam ada DF Impera, yaitu adu domba. VOC menggunakan taktik memecah belah kekuatan lokal dengan memanfaatkan persaingan antar kerajaan atau penguasa untuk memudahkan penguasaan mereka. Dan yang terakhir ada Renat Stel. Udah lanjut dari saya. Boleh? Iya boleh. Yang terakhir ada Renat Stel. Sistem tanam paksa kopi yang diterapkan di wilayah Priangan, yaitu Jawa Barat, di mana penduduk diwajibkan menanam kopi untuk diserahkan kepada itu adalah contoh ilustrasinya. Ada logo VOC mengenai rempah di bawah pengawasan Belanda dan ilustrasi kerja rempah, kerja roti dan kerja paksa. Selanjutnya pengawalan kerja Nusantara terhadap VOC. Pengawalan Nusantara terhadap VOC adalah serangkaian aksi perlawanan yang dilakukan oleh rakyat dan kerajaan-kerajaan di berbagai daerah
Oh,